Salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Saudara-saudara, apakah Anda tahu relasi antara mulai sekolah jam 5 pagi dengan kecerdasan? Ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kebijakan untuk mulai sekolah jam 5 pagi itu dipicu oleh beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan disiplin siswa. Yang kedua, untuk menambah semangat belajar. Yang ketiga, supaya lulusan SMA atau SMK di Nusa Tenggara Timur itu bisa tembus ke Universitas Indonesia, ke Universitas Gadjah Mada, ke Institut Teknologi Surabaya, bahkan ke Oxford University. Lalu yang keempat, agar ada sekolah di Nusa Tenggara Timur yang bisa masuk dalam deretan 200 SMA SMK terbaik se-Indonesia. Karena itu, solusinya adalah mulai sekolah jam 5 pagi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa menguraikan relasi antara sekolah jam 5 pagi dengan kecerdasan, sekolah jam 5 pagi dengan kualitas lulusan dari sekolah-sekolah kita? Sejauh ini ya, saya belum menemukan relasinya ya. Bahkan di beberapa catatan para pakar misalnya ya, para pakar kesehatan itu secara jelas menguraikan bahwa sekolah jam 5 pagi itu terlalu dini, terlalu cepat, yang membuat jam tidur anak-anak itu berkurang. Kalau jam tidur berkurang, akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja otak. Ya, bagaimana mungkin membuat anak cerdas kalau jam 5 dia sudah ke sekolah? Lalu, seperti apa atau apa yang harus dibuat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar kualitas kelulusan anak-anak kita ini menjadi semakin lebih baik, agar ada sekolah dari NTT yang bisa tembus 200 SMA terbaik se-Indonesia, supaya lulusan-lulusan kita dari SMA atau SMK di NTT bisa masuk UI, bisa masuk UGM, bisa tembus ke ITS, bahkan bisa sekolah di luar negeri, misalnya Harvard University, Cambridge, dan lain-lain. Apa yang harus dibuat? Tentu bukan masuk sekolah jam 5 pagi, bukan itu. Tetapi yang harus dibenahi oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ada beberapa hal. Yang pertama, tingkatkan kualitas para guru. Ya, para guru sebagai pengajar ini adalah elemen penting dalam suatu ekosistem pendidikan di sekolah. Para guru yang berkualitas akan bisa dengan mudah membentuk anak-anak didik menjadi berkualitas. Karena itu, perhatikan kualitas para guru, ya, perhatikan kesejahteraan mereka, ya. Kita butuh para guru yang berintegritas, berkomitmen, yang menguasai materi, yang memiliki kapasitas dalam pengajaran, menguasai kurikulum, ya, tahu mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang aktif dalam pembelajaran. Kita butuh guru-guru yang berkualitas. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ya, dari aspek manajerial, kita butuh kepala-kepala sekolah yang paham manajerial. Bukan kepala sekolah yang jadi kepala sekolah karena unsur politik, karena unsur like and dislike, karena bisa memenuhi semua permintaan, semua harapan dari dinas. Bukan itu. Kita butuh kepala sekolah yang cerdas, kepala sekolah yang profesional, terutama kepala sekolah yang paham manajemen sekolah. Supaya apa? Supaya dia bisa mengatur ekosistem itu, bisa mengatur sekolah menjadi lebih baik. Yang ketiga, ya, harus ada dukungan yang kuat dari pemerintah, ya, dari gubernur, dari bupati, dari wali kota, dari dinas terkait, dan juga dari orang tua terhadap proses pengajaran, ya, proses pendidikan di sekolah.
harus ada dukungan kuat, sekaligus ada kontrol dan pengawasan dari pihak-pihak ini. Sehingga apapun yang terjadi di sekolah itu tetap dalam proses pengawasan dan pemantauan. Jadi bukan menjadi otonomi sekolah semata, tetapi tetap ada pengawasan dari dinas, ya, dari pemerintah dan dari orang tua. Yang berikut adalah membenahi sarana dan prasarana pendidikan, ya, fasilitas kita di sekolah. Supaya kita tahu bahwa masih banyak sekolah kita di Nusa Tenggara Timur ini yang reot, yang tidak layak untuk menjadi ruang belajar bagi anak-anak. Ya, kalau hujan itu bocor di mana-mana, angin datang, sengnya ditiup, diterbangkan jauh-jauh, ya, dindingnya masih dari bambu atau dari bebak. Ini kan juga hal yang sangat tidak mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Karena itu tugas pemerintah adalah benahi fasilitas ini, ya. Bangun gedung sekolah yang bagus, bangun labnya, bangun ruang komputernya, harus disiapkan supaya kita bisa, mimpi kita itu bisa beralasan, mimpi kita itu punya dasar. Mau kuliah di UI, di UGM, di ITS, mau kuliah di Boston University, mau di Cambridge, mau di Harvard, no problem, tidak soal. Yang penting kita harus punya gedung sekolah yang layak dan pantas bagi peserta didik, ya. Jadi mimpi itu memang harus terukur, jangan berimajinasi seperti itu. Dan yang terakhir, ya, kalau memang kita mau agar dari NTT ada sekolah-sekolah unggul yang bisa bersaing di kancah nasional, ya, kembangkan boarding school, sekolah-sekolah yang berasrama. Di NTT misalnya sudah banyak sekolah berasrama, ya, itu berafiliasi dengan sekolah-sekolah Katolik, ya, atau seperti seminari, atau sekolah-sekolah berafiliasi Muslim seperti pesantren, ya. Itu sekolah-sekolah berasrama yang memang punya aturan tersendiri dan ini punya sejarahnya. Jadi bukan baru dibangun 1-2 tahun lalu, tidak. Ini ada sejarahnya karena itu sudah mendarah daging, sudah ada aturan yang sangat kental di situ dengan pola pembinaan, ya, dengan suasana ekosistem pendidikan yang sudah ditata berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalau kita mau ada sekolah unggulan dari NTT, bangunlah boarding school. Anak-anak harus diasramakan, ya, harus ada regulasi, anak-anak diajarkan untuk disiplin, ya, jam belajarnya diatur, sehingga kalaupun misalnya sekolah jam 5:30 tidak soal, karena memang anak-anak itu di asrama dan itu lebih mudah untuk mengkondisikan mereka. Tetapi jangan berharap dan jangan bermimpi terlalu jauh, ya. Mau anak-anak kita kuliah di UGM, di Harvard, di Boston, di Cambridge dan di mana-mana itu, kalau paksa mereka datang jam 5 pagi, tetapi mereka harus tinggal bersama keluarga, ya, bersama orang tua, bahkan di tempat yang jauh dari sekolah. Itu coba Anda membayangkan, ya. Ini kadang-kadang mimpi kita ini terlampau besar, ya. Kapasitas kita masih terlalu kecil. Ini yang kadang-kadang kita kurang membumi, ya. Kita kadang-kadang melayang-melayang aja. Berimajinasi terlalu tinggi, tetapi tidak membumi. Berkacalah pada realitas pendidikan kita di NTT. Punya visi, punya mimpi, oke, ya. Tetapi sadarlah dengan kenyataan bahwa kita perlu banyak berbenah. Karena itu, ada banyak aspek yang harus dipersiapkan untuk menjadikan output SMA, SMK di NTT bisa bersaing di kancah nasional bahkan internasional, ya. Tidak semata-mata sekolah jam 5 pagi, ya. Kalau tanpa yang lain-lain tadi itu, sekolah jam 5 pagi itu adalah kecelakaan dan itu berbahaya untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih.